Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Alivia Firkayani, absen 9 dari kelas 10-6. Yang pertama ada hidrosfer. Hidrosfer adalah keseluruhan sistem air di permukaan bumi yang mencapai 70%. Hidrosfer di bumi mengalami siklus sehingga jumlahnya selalu tetap. Yang kedua itu ada siklus hidrosfer. Yang A, evaporasi, yaitu penguapan air dari permukaan tanah atau air. B, transpirasi, yaitu penguapan air dari makhluk hidup. C, evapotranspirasi, yaitu proses gabungan antara evaporasi dan transpirasi. D, kondensasi, yaitu proses pengembunan uap air dalam membentuk awan. E, presipitasi, yaitu proses awan berubah menjadi curah hujan. Dan F, adveksi, yaitu pergerakan uap air ke tempat yang lain yang disebabkan oleh perbedaan tekanan udara. G, sublimasi, yaitu pengkristalan uap air menjadi kristal gas. H, infiltrasi, yaitu curah hujan yang mengalir ke dalam celah tanah. I, perkolasi, yaitu air yang berlanjut mengalir dalam tanah menjadi air tanah karena gaya gravitasi. J, runoff, yaitu curah hujan yang mengalir di permukaan tanah. Siklus hidrosfer terdiri dari siklus air pendek, menengah, dan panjang. Engkau menyusuri jalan bersamanya di kala dinginnya senja. Ada perairan darat. Perairan darat merupakan air yang terdapat di sekitar daratan yang merupakan hasil dari aliran permukaan. Perairan darat terdiri dari air tanah, sungai, danau, dan rawa. Dan air tanah adalah air hujan yang masuk melalui pori-pori tanah atau infiltrasi air. Berdasarkan asal air tanah dapat membedakan menjadi 3. Yang pertama, meteoric water, yaitu airnya berasal dari atmosfer. Yang kedua, juvenile water, yaitu airnya berasal dari cairan magma. Yang ketiga, turbid atau continental water, yaitu airnya berasal dari batuan sedimen. Dan rawa adalah tanah basah yang tergenang air karena memiliki ketinggian yang rendah di daerah sekitarnya. Berdasarkan letaknya, rawa terdiri dari A, rawa tepi pantai, umumnya landai dan airnya tidak terlalu asam dan mengalami pasang surut. B, rawa teluk, yaitu rawa tepi pantai karena pengendapan pasir di dasar teluk. C, rawa pinggir sungai, yaitu terletak di dataran banjir di pinggiran sungai dan umumnya subur. D, rawa abadi, yaitu rawa yang selamanya tergenang air, warnanya kemerah-merahan dan airnya sangat asam. Dan ada danau. Danau adalah cekungan di daratan yang terisi air. Berdasarkan sumber air, danau terdiri dari 1. Danau tawar, yaitu danau yang berupa air dengan pembuangan atau outlet di daerah yang basah seperti curah hujan bumi, sehingga kadar garam rendah. Contohnya danau pada umumnya. Yang kedua, danau asing, yaitu danau yang berupa air yang terkepung dan penguapannya tinggi sehingga kadar garam air tinggi. Contohnya seperti Great Salt Lake atau Laut Mati. Ada danau tektonik, itu terjadi karena kegiatan tektonisme. Contohnya seperti Danau Tondano, Danau Singkara, Danau Tempe, Danau Tauti, Danau Poso, Danau Maninjau, Danau Takengon. Yang kedua, danau vulkanik, itu terjadi karena kegiatan vulkanisme. Contohnya Danau Kelimutu, Danau Batur, Danau Beratan, Danau Kelut, Danau Kerinci, dan Danau Sarangan. Yang ketiga, danau tektonovulkanik, itu terjadi karena kegiatan tektonisme dan vulkanisme. Contohnya Danau Toba atau tipe Feren. Yang keempat, Danau Dolina atau Kars, terjadi karena daerah Kars atau Papua. Contohnya danau-danau di pegunungan Sewu, Danau Lais, dan Reims di Swiss. Dan ada sungai. Sungai adalah aliran air tawar memanjang yang berasal dari mata air laut. Berdasarkan sumber air yang mengalir, sungai terdiri dari A. Sungai hujan, berasal dari air hujan dan mata air hujan. B. Sungai glasial, berasal dari cairan gletser. C. Sungai campuran, berasal dari air hujan, mata air hujan dan cairan gletser. Dan
ada delta. Delta adalah endapan dari sedimen yang terbawa arus air ke hilir yang membentuk dataran banjir. Syarat pembentukan delta ada 3. Yang pertama, banyak membawa pasir dan lumpur. Yang kedua, bermuara di laut dangkal, tenang dan terbuka. Yang ketiga, perbedaan pasang surut laut tidak terlalu besar. Dan ada macam-macam delta. Yang pertama, delta kaki burung. Itu contohnya seperti delta sungai Mississippi. Yang kedua, delta Archuate atau kipas atau lumpur. Contohnya delta sungai Mahakam. Yang ketiga, delta Lobate atau jumbing. Contohnya delta sungai Selenga. Yang keempat, delta Cispate huruf V. Contohnya delta sungai Nil. Meander adalah hasil dari pembelokan sungai yang tajam dan berbelok-belok yang membentuk huruf S dan leher. Meander leher atau Oxbow Lake adalah danau tapal kuda atau sungai mati yang terbentuk akibat terputusnya meander pada sungai akibat sedimentasi. Dan ada perairan laut, itu merupakan landas kontinen atau sambungan dari daratan sekitarnya yang tergenang oleh air dengan jumlah besar. Laut memiliki beberapa zona, yaitu yang pertama zona littoral itu 0 meter, zona pesisir tempat batas pasang surut air laut. Yang kedua zona neritik itu 0 sampai 200 meter dan itu zona laut dangkal atau dangkalan. Yang ketiga zona batial itu 200 sampai 1800 meter, itu zona laut dalam. Yang keempat zona abilas itu 1800 meter, zona laut sangat dalam. Dan yang terakhir itu ada letak perairan laut, itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama laut tepi, itu letaknya di tepi-tepi benua. Contohnya laut Jepang, laut Cina Selatan, laut utara, dan laut Arab. Yang kedua laut pertengahan, itu letaknya di antara benua-benua. Contohnya laut tengah atau Eropa dan Afrika. Dan laut merah Asia atau Afrika. Laut Indonesia, Asia, dan Australia. Yang ketiga ada laut pedalaman, itu letaknya di dalam benua. Contohnya laut hitam, laut Batlik, laut Kaspia, dan laut Mati.